saya Randy Adhas, Sekilas IT. Video kali ini kita akan rakit PC lagi 7 jutaan. Tapi 7 jutanya gede ya teman-teman. Nggak apa-apa, karena kalau kita mau rakit PC 6 juta ya, 7 juta, kita harus siapin budgetnya 8 juta. Siapa tahu nanti ketika rakit PC, wah pengen nambah RGB, wah pengen nambah ini itu, akhirnya jadi melar ya. Jadi 8 juta gitu ya, rencananya 7 juta jadi 8 juta. Itu udah hal yang biasa. Cobain aja, tanyain yang udah rakit PC bener apa bener gitu ya. Budgetnya 6 juta melar jadi 7 juta. Oke, di sini rakitan PC-nya tuh ya estetikanya dapat, harus ada walaupun ya tipis-tipis. Terus performa main gamenya juga harus ada walaupun nggak kenceng-kenceng amat ya, tapi bisa lah ya untuk mengikuti perkembangan di zaman sekarang. Terus yang terakhir adalah airflow si PC-nya. Soalnya nantinya si PC ini tuh dipakainya di ruangan yang tanpa ada AC-nya. Ya cuman ada kipas aja. Jadi airflow di dalam casingnya tuh harus benar bagus. Terus yang keempat, yang terakhir nih, yang paling penting adalah konsumsi wattnya jangan terlalu boros. Wah, itu combo yang agak susah ya. Tapi kita akan coba usahakan ya sebisa mungkin supaya mendapatkan semua 4 poin tadi. Wah, kira-kira speknya apa ya? Oke, kita langsung saja spill. Spek yang digunakan di sini mulai dari prosesornya menggunakan Intel Core i5 12400F. Ya, ini ada F-nya, jadi harus pakai GPU eksternal nantinya ya. Ini Gen 12. Prosesor itu bisa fleksibel, bisa menggunakan DDR4 ataupun DDR5. Tapi untuk memangkas budget, di sini saya menggunakan motherboardnya H610 yang harganya murah meriah, tapi fiturnya masih tetap bisa memaksimalkan si prosesornya H610 dari Kio. Harganya murah ya, masih DDR4 juga, masih tetap sama bisa memaksimalkan si prosesornya. Terus untuk coolernya, di sini saya pakai PC cooler, kalian bisa lihat IX400 ya, DRGB-nya juga lumayan, nantinya bisa nambah estetik ya, lebih cantik, kalian bisa lihat di sini. Terus untuk GPU-nya aja langsung lah ya, saya pakai RTX 3050 yang tanpa power pin, ini 6 GB. Jadi untuk di tahun ya 2024-2025 seharusnya game-game sekarang tuh butuh VRAM yang gede ya untuk meningkatkan FPS. Tapi ya gimana lagi, supaya konsumsi wattnya tetap irit, cari GPU yang powerful tanpa harus menggunakan power pin. Jadi pilihnya si RTX 3050. Ini dari Colorful ya, 6 GB 128 bit GDDR6. Ya ini lumayan untuk nantinya ngangkat game-game kekinian. Kita akan tes ya di pengujian nanti game, apakah bisa mendapatkan FPS tinggi atau tidak. Penasaran kan? Nanti kita akan tes ya. Terus untuk casing, nah ini menggunakan NYK Nemesis yang udah ada fan-nya. Jadi udah sekaligus ada RGB-nya lumayan, nambah estetik juga. Terus airflow-nya kalau ada 3 fan intake di depan seperti ini udah cukup standar, normal ya untuk airflow. Nanti intake dari depan dihempuskan ke dalam, lalu nanti dibantu dengan cooler ya, menghembuskan ke belakang, dibantu lagi satu fan di belakang untuk membuang ya. Jadi exhaust-nya ke belakang. Tampilannya kalian bisa lihat seperti di sini ya. Ya nggak terlalu mewah ya, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jadul-jadul amat lah ya. Masih tetap elegan kalau dipajang di PC meja gaming kalian. Mantap ya. Terakhir untuk memori RAM, di sini saya menggunakan dari XPG seperti biasa. Terus untuk storage-nya juga saya menggunakan dari Adata Legend juga. Wah mantap ya. Ini adalah jantungnya si power supply. Jadi harus dipakaikan yang benar-benar bisa menghandle semua konsumsi watt si PC ini. Saya mengandalkan XPG Pylon 550 watt yang bronze. Itu udah lebih dari cukup karena proteksinya juga udah lengkap. Oke, semuanya udah lengkap ya. Nanti untuk spek singkatnya saya akan simpan di sini. Kurang lebih ya 7,8 jutaan, kurang lebih ya. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke pengujian gamenya. Wattnya seperti apa, boros atau tidak, suhu di dalam komponennya, si komponen-komponennya panas atau tidak, terus performanya garang atau tidak. Pokoknya 4 poin tadi tercukupi atau tidak. Sekarang kita akan langsung saja gas ke pengujian. Let's go. Oke, kita akan langsung masuk ke pengujian yang pertama. Game PUBG Steam. Resolusi 1080p, presetnya low. Kita lihat usage GPU RTX 3050-nya udah 90%-an ke atas dengan power hanya 65 watt aja. Suhu adem banget, 66 derajat Celcius. Naik turun dikit. Begitu juga dengan si prosesor Core i5 12400F juga. Ini rasanya kedinginan, 46 derajat Celcius, teman-teman. Kalau FPS di sini saya dapat 110 ya, naik turun dikit. Ketika di
arena, lalu masuk ke dalam rumah, looting senjata, terus tembak-tembakan, nggak ada drop FPS, masih tetap lancar-lancar aja, aman. Saya coba juga naikkan presetnya ke ultra, memang di sini FPS-nya jadi turun sekitar 60 FPS-an, tapi detailing visual jadi lebih tajam, seperti rumput, pohon, terlihat detail lah, warna-warnanya juga lebih pipin. Tapi di sini saya nyari kenyamanan ya, coba masuk ke preset medium. Nah, saya rasa ini lebih oke ya. Detail-detail di dalam game juga masih terlihat tajam dan kerasa minim ghosting juga. FPS-nya rata-rata ada di 75 sampai 90 FPS. Kayaknya medium lebih cocok. Lanjut game kedua. Ini Cyberpunk 2077, resolusi sama ya, 1080p. Pertama saya setting preset high di LSS-nya auto. User RTX 3050 udah mentok 100%. Konsumsi wattnya masih sama ya, di 69 watt, naik turun dikit. GPU ini tuh irit karena tidak menggunakan power pin tambahan, jadi tidak akan lebih dari 75 watt. Irit pokoknya. FPS berada di 35 FPS-an ya. Ini ya kerasa sedikit berat, tapi kita bisa setting dari DLSS-nya. Saya coba turunin ke performance. Nah, di sini kelihatan FPS jadi naik, rata-rata di 48 FPS. Lebih enak dimainkan kalau seperti ini, karena Cyberpunk ini tuh punya banyak preset, kalian bisa utak-atik aja. Oh ya, untuk konsumsi watt si PC ini ya, ketika main game Cyberpunk 2077, kalian bisa lihat di pojok bawah ada watt meter berkisar di 160, 170, naik turun dikit. Aduh, ini terbilang irit ya dengan performa yang didapat. Ya, bener kan di awal saya bilang, PC ini tuh bakalan irit dengan performa yang cukup gagah. Game ketiga, Horizon Zero Dawn, resolusi masih sama 1080p, presetnya paling tinggi ya, ultimate. User GPU juga di sini udah mentok, lagi-lagi suhunya aduh ini adem banget. Nggak nyentuh 70 derajat Celcius ya, masih jauh. Padahal usage-nya kalian bisa lihat udah 100%-an. Rata-rata FPS yang didapat berkisar di 54 FPS-an. Render bangunan kanan kiri juga cepet, nggak ada yang miss ya, masih lancar. Tapi kalau mau dapat FPS lebih tinggi ya kita bisa ganti presetnya ke original misalkan. Saya tes original, di sini dapat rata-rata di atas 80-an. Wah, mantap ya, jauh lebih smooth. Untuk watt PC-nya kalian juga bisa lihat ketika jalankan benchmark Horizon Zero Dawn ini berada di 150-160 watt. Ya, ini masih irit lah, di bawah 200 watt dengan spek sekencang ini, lalu ada RGB yang nyala-nyala di casing, masih tetap irit. Lanjut game keempat. Nah, ini game yang lagi rame ya, Marvel Rifle. Resolusi saya coba naikkan aja di 1440p, tapi presetnya low, DLSS-nya ultra. Seperti biasa, usage RTX 3050 udah mentok 99%, tapi suhunya masih adem ya, mantap ya. Begitu juga dengan CPU-nya, ademnya sama lah ya. Mau main game seharian, kalian nggak usah ketakutan, si PC ini masih tetap adem. FPS ketika war berada di sekitar 60 FPS-an ya, naik turun dikit, ya, ngepas banget lah ya untuk main game tembak-tembakan 60 FPS kayak gini. Kalau pengen naik lagi FPS-nya, ya kita tinggal ganti settingannya aja. Di sini saya coba DLSS-nya ke performance. Jadi manfaatkan fitur yang ada di GPU-nya ya. Jadi kita bisa meningkatkan FPS. Sekarang berada di sekitar 90-an FPS ya, paling turun di 75 FPS. Berasa minim ghosting juga, nembak jadi lebih akurat. Wah, ini sih kelebihan dari GPU Nvidia ya. Oke, saya coba benchmark sintetis 3D Mark ya, ini tambahan aja. Untuk skor Fire Strike mendapatkan all score 10.887 poin, lalu di time spy-nya mendapatkan all score 4.981 poin. Skor PC ini termasuk kelas middle dengan skor yang didapat ya. Dan terakhir untuk performa ray tracing, pengujian Port Royal mendapatkan 2.636. Untuk skor-skor di atas, menurut saya sih PC ini tuh masuk ke kelas mid. Sekalian saya tes editing Premiere Pro di 2024 ya, ngedit video-videonya sekilas IT dengan durasinya 5 menit aja. Efek dan layer juga udah banyak di sini. Playback di timeline masih terasa ringan. Bisa lah dipakai video editing 1080p kayak gini, gak ada masalah. Tinggal skill kalian aja bisa nggak ngeditnya ya. Terus untuk rendernya di sini saya juga tes, ternyata kencang banget teman-teman. Butuh waktu sekitar 1 menit ya untuk merender video 5 menit yang saya tes ini. Waduh, sadis ini, ngebut. Oke teman-teman, dari pengujian yang saya lakukan, suhu komponen sangat terjaga. CPU, GPU sangat adem sekali. Walaupun usage-nya udah dingin-dingin aja. Terus untuk konsumsi watt ya, rata-rata 160 watt dengan performa yang diberikan ketika main game ini tuh termasuk irit. Ditambah airflow dari casing yang standar ya, 3 fan intake dari depan dan exhaustnya 1, memberikan aliran udara menjadi lancar. Plus pengujian ini tuh dites di ruangan tanpa AC ya teman-teman, jadi lumayan hangat ya. Untuk estetika gimana menurut kalian ya? Lumayan lah ya buat mejeng di atas meja gaming ya di kamar.
udah kelihatan, wah ini PC gaming bos. Poin terakhir, harganya kurang lebih sekitar 7,9 jutaan. Ya nggak terlalu mahal lah ya dengan performa yang dihadirkan. Jadi 4 poin yang di awal tadi saya bilang sudah terpenuhi di sini. Gimana menurut kalian setelah tadi melihat performanya, wattnya, suhunya, apakah 4 poin yang di awal tadi sudah terpenuhi atau belum? Misalkan, wah bang 7,5 juta atau hampir 8 juta mah mending speknya ini. Boleh aja, karena semua komponen yang saya pakai di sini tuh semuanya baru ya, tidak ada yang second sama sekali. Jadi ya harganya kita ngikutin harga yang ada di e-commerce. Saya rakit ini di bulan Juli, mungkin nanti publishnya di akhir Juli, dan rakitan PC-nya nanti kalian bisa cek untuk harga atau info terupdate-nya di deskripsi. Gimana menurut kalian? Coba komentar di bawah, apakah dengan 7,8 jutaan, 8 juta ke bawah lah ya, worth it dengan spek seperti ini, suhunya, wattnya, atau ada yang lebih baik menurut kalian? Komen aja di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.